Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ajeng Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Kabupaten Tasikmalaya. Meski hujan sudah mulai turun di beberapa daerah, namun kekeringan masih melanda warga di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebagai bentuk kepedulian, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Tasikmalaya berikan bantuan air bersih dan santunan sembako kepada warga. Krisis air bersih dampak kemarau panjang masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski hujan sudah mulai turun, namun warga di Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya masih alami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Warga pun menyambut antusias bantuan air bersih dari PDAM Tirta Sukapura yang digagas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Tasikmalaya bersama Bakti Kalam Insani Foundation. Dengan membawa ember, jerigen, dan galon air, warga rela antri untuk mendapatkan air bersih. Setelah hampir 5 bulan dilanda kekeringan akibat kemarau. Selama kemarau, warga harus rela mengambil air dari sungai yang berada di perbatasan kota dan Kabupaten Tasikmalaya dengan jarak 1 km lebih. Ada yang ngirim gitu, kadang juga telat yang ngirim, udah habis. Berapa itu sekali dah lama gitu kan. Kalau nggak ada yang ngirim, dari mana nih dapat air? Kabupaten. Kabupaten itu di mana? Di situ di perbatasan, Pak. Sungai? Iya, di sungai. Berapa kilo dari sini? Berapa kilo kira aja? Ada sekilo, 2 kilo? Ada sekilo. Selain sebagai bentuk kepedulian kepada warga, bakti sosial ini juga sebagai bentuk syukuran atas terbentuknya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Koordinator Daerah Tasikmalaya, yang dibentuk sebagai wadah silaturahmi insan jurnalis televisi di Tasikmalaya. Sebanyak 10.000 liter air bersih didistribusikan dalam bakti sosial ini dengan menggunakan 2 truk tangki. Kita lagi mengadakan syukuran terkait Korda Tasikmalaya, IJTI Tasikmalaya yang kemarin berdiri. Kemudian kegiatan kita dalam syukuran ini adalah memberikan santunan kepada anak-anak yatim sekaligus memberikan 10.000 liter air bersih. Selain pendistribusian air bersih, IJTI Korda Tasikmalaya juga menyalurkan puluhan paket sembako kepada anak yatim dan para jompo dengan turut dihadiri tokoh masyarakat dan kepolisian setempat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Setelah hampir sepekan hilang, seorang pelajar SMP di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, ditemukan tewas tenggelam di aliran Sungai Citarum. Setelah melakukan pencarian selama 6 hari atau hampir sepekan lamanya, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Rapi Febriano, pelajar SMP yang hilang di aliran Sungai Citarum, kawasan Raja Mandala, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Bocah berusia 12 tahun tersebut ditemukan sudah tak bernyawa karena diduga tenggelam setelah terbawa arus sungai. Sebelumnya, proses pencarian melibatkan tim gabungan terdiri dari unsur kepolisian, kemudian TNI, Basarnas, dan BPBD Bandung Barat hingga relawan. Tim gabungan menyusuri sungai di sejumlah titik dari lokasi pertama tenggelam hingga ke perbatasan wilayah Kabupaten Cianjur. Perjuangan tim SAR akhirnya membuahkan hasil saat korban ditemukan sekitar 6 km dari lokasi pertama tenggelam. Tim SAR gabungan membentuk struktur organisasi operasi SAR di lapangan untuk segera melaksanakan pencarian dan pertolongan. Hingga hari ke-6, alhamdulillah pukul 15.30 korban berhasil ditemukan. Kemudian berhasil dievakuasi 16.02 dan diserah terimakan kepada keluarga korban. Jasad korban kemudian dibawa ke Puskesmas Cipatat untuk selanjutnya dibawa pihak keluarga ke rumah korban yang tak jauh dari TKP. Pihak keluarga menolak untuk diotopsi dan langsung membawa jenazah korban untuk dimakamkan karena menganggap peristiwa ini sebagai musibah. Kasus tenggelamnya korban sudah dalam penanganan unit Reskrim Polsek Cipatat. Dari Bandung Barat, Bobi Roska melaporkan. Tim advokasi Partai Keadilan Sejahtera kembali membantu kelancaran pengobatan warga yang membutuhkan. Kali ini bernama Zidan, siswa kelas 5 sekolah dasar di kawasan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, yang mengalami gangguan kesehatan mendapat bantuan advokasi pengobatan dari PKS. Bantuan tersebut dilakukan lantaran kedua orang tua Zidan tak mampu membayar biaya rumah sakit. Tim advokasi Partai Keadilan Sejahtera menyambangi kediaman Muhammad Zidan di kawasan Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung.
Zidan merupakan siswa sekolah dasar yang mengalami gangguan kesehatan. Santi Samsiah, ibunda dari Zidan, mengaku senang dan bersyukur atas upaya tim advokasi PKS yang senantiasa membantu dalam urusan biaya pengobatan. Zidan pun kini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Padahal, Zidan adalah anak yang ceria dan penuh semangat. Pihak orang tua telah membawa Zidan untuk berobat, namun karena tunggakan BPJS, Zidan hanya bisa dirawat di rumah. Sebelumnya, Muhammad Zidan didiagnosa terdapat cairan yang masuk ke otak, sehingga menyebabkan kelumpuhan dan kondisi fisiknya melemah. Semoga Bu Susi sehat selalu dan tim PKS Partai Keadilan Sejahtera yang selalu bisa membantu rakyatnya. Semoga sukses, semoga bisa membantu terus warganya yang membutuhkan. Dengan bantuan advokasi dari PKS, Zidan bisa terus melakukan pengobatan dan operasi agar kondisinya semakin membaik. Pihak keluarga gembira atas bantuan PKS tersebut dan berharap PKS tetap konsisten dalam membantu warga masyarakat yang membutuhkan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Guna mengangkut penonton Piala Dunia U17 ke Stadion Sijalak Harupat, pemerintah daerah telah menyiapkan 30 armada bus shuttle di Komplek Gedung Budaya Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung. Pemerintah juga menyiapkan 5 bus cadangan guna mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, guna menghindari pembludaknya penonton pada saat pertandingan selesai, Dinas Perhubungan juga akan menutup akses jalan di sekitaran stadion 2 jam sebelum serta sesudah pertandingan. Inilah shuttle bus pengangkut penonton pada gelaran Piala Dunia U17 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Bus yang terparkir di depan Gedung Budaya Sabilulungan ini sebelumnya telah lulus melewati pengecekan serta pengujian oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Sedikitnya, ada 30 armada bus disiapkan pemerintah daerah untuk mengangkut penonton Piala Dunia U17. Mengingat di lokasi stadion tidak diperbolehkan memarkirkan kendaraan. Selain itu, pemerintah juga menyiagakan 5 bus cadangan untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Karena memang salah satu syarat dari pipa itu tidak boleh ada kendaraan yang masuk stadion. Jadi untuk mengeliminir itu, kita pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menyediakan 20 shuttle bis dan 10 bantuan dari Provinsi Jawa Barat, sehingga seluruhnya ada 30 shuttle bis. Pemasangan rambu-rambu di sepanjang jalan dari tempat penjemputan bus shuttle sampai ke Stadion Sijalak Harupat juga telah dipasang oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung serta Dishub Kabupaten Bandung guna mengantisipasi membludaknya penonton yang keluar usai pertandingan selesai. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung rencananya akan melakukan penutupan arus di sekitaran Stadion Sijalak Harupat 2 jam menjelang pertandingan dan 2 jam sesudah pertandingan selesai. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan program terupdate lainnya bersama saya, Ajeng Kurnia Putri, hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.